Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku. Oh Yesusku. Selamat pagi saudara sekalian kasih Tuhan, Ibu Bapak yang kasih Tuhan, dimanapun juga saudara berada. Saat ini kembali kita bersyukur kepada Tuhan kalau saat ini kembali kita sama-sama datang untuk kita sama-sama beribadah kepada Tuhan, memuji, memuliakan, menyembah nama Tuhan. Haleluya, mari kita siapkan hati kita. Dia yang sangat mencintai kita, Dia yang layak kita puji, Dia yang layak kita tinggikan. Oh haleluya, haleluya. Mari saat ini kita akan angkat satu pujian. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Glory, haleluya. Haleluya, Yesus, terima kasih Tuhan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Selidiki hatiku dan hatiku.
dalam kehidupan kami. Bersyukur buat kasih-Mu, bersyukur buat kemurahan-Mu, bersyukur buat segala berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Itu juga kami bersyukur Tuhan. Kembali kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semuanya karena kasih, kemurahan, bahkan anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami memuji Tuhan, menyembah Tuhan, masuk lebih dalam lagi Tuhan. Mari Bapa, memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Roh Kudus menguasai, Roh Kudus Tuhan ada di tengah-tengah kami Tuhan, bahkan menjamah kami Tuhan. Tuhan yang akan memimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Semua orang percaya kita mau katakan amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Ibu Bapak, saudara sekalian dikasihi Tuhan. Tanpa terasa ya, saat ini kita sudah memasuki minggu pertama di bulan September. Kita mengucap syukur. Bagaimana sejauh itu juga kasih Tuhan, kemurahan Tuhan boleh kita rasakan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan sama-sama berdiri. Kita akan angkat satu pujian Engkau yang hidup dalam Tuhan kita, Tuhan yang hebat, Tuhan kita, Tuhan yang perkasa. Haleluya. Amin. Glory. Bumi
Saat ini kita mau siapkan hati kita. Kita percaya dalam kehidupan kita. Ada kalanya Tuhan bawa kita pada masalah, kesulitan. Tapi satu hal yang senantiasa kita percaya, mujizat Tuhan tidak pernah berubah. Mujizat Tuhan masih ada sampai saat ini. Kita rindu, bahkan kita yakin dan percaya dalam kehidupan kita boleh mengalami mujizat Tuhan itu boleh nyata dalam kehidupan kita. Glory. Mari saat ini kita siapkan hati kita. Kita imani pujian ini. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Oh haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Bagimu, oh yang kau berfirman,
Berfirmanlah seperti ini Tuhan. Kami siap untuk menerima firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, mari kita bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kembali kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Setelah kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, ada waktu buat kita sekalian untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Dan tidak terasa Bapak Ibu Saudara, kita sudah berada di minggu yang pertama di bulan September. Dan nanti sebentar kita akan ambil bagian dalam sakramen perjamuan Tuhan untuk mengingat bagaimana kasih Tuhan yang begitu ajaib, kasih Tuhan yang begitu dahsyat dinyatakan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pagi hari ini saya akan ambil dari kitab Kisah Para Rasul, Bapak Ibu Saudara. Kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-26 sampai dengan ayatnya yang ke-42. Saya akan memberikan sebuah tema khotbah saya dari ayat-ayat ini, yaitu ketaatan kunci hidup orang percaya. Ketaatan kunci hidup orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur karena kehidupan kita sebagai orang yang percaya sangat-sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Mengapa? Karena ada jaminan kekal yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Karena ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Ada janji berkat yang Tuhan berikan kepada kita seorang percaya. Juga ada kebahagiaan kekal. Ada masih banyak lagi Bapak Ibu Saudara yang dapat kita peroleh, yang dijanjikan Tuhan buat kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada satu hal yang penting yang perlu bersama-sama kita renungkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, bahwa bagaimana kehidupan kita akan tetap eksis atas janji-janji Tuhan. Maka kita harus taat kepada Tuhan dan harus taat kepada firman-Nya. Melalui firman Tuhan yang akan kita lihat, bahwa ketaatan adalah kunci hidup orang percaya. Mengapa? Karena ketaatan akan membuat kita dapat menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan ada banyak perkara dan ada 3 hal yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara berkaitan dengan bagaimana ketaatan adalah kunci hidup orang yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kalau kita taat kepada Tuhan, maka kita akan diberikan keberanian oleh Tuhan. Kalau kita taat kepada Tuhan, taat kepada firman-Nya, maka kita akan diberikan keberanian oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, melalui pengalaman para rasul, kita akan melihat di kitab Kisah Para Rasul pasal 5 ayatnya yang ke-26 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Namun saya hanya akan membaca di ayat 29 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara berkata, tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Ayat 32, dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada
Tuhan, apabila kita taat kepada Tuhan, taat kepada firman-Nya, taat kepada seluruh ajarannya, maka kita akan diberikan keberanian oleh Tuhan dalam menghadapi segala situasi yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, segala situasi yang datang menyerang kita, karena Tuhan berjanji bahwa Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Karena Tuhan berjanji bahwa Akulah Allah yang akan menjadi pembelamu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, demikianlah kita melihat bagaimana murid-murid Tuhan ketika mereka berhadapan dengan imam-imam kepala yang orang Yahudi, mereka tetap dengan pendiriannya. Mereka menunjukkan ketaatan mereka kepada Tuhan, sehingga mereka tetap diberikan keberanian oleh Tuhan. Tidak ada rasa takut sedikit pun di dalam kehidupan mereka dalam menghadapi segala situasi yang terjadi, kecuali mereka berani memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada banyak orang. Haleluya. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apabila kita taat kepada Tuhan, taat kepada firman-Nya, maka kita akan mendapatkan pembelaan. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa rasul-rasul menghadapi tekanan, rasul-rasul menghadapi banyak pertanyaan-pertanyaan oleh orang-orang Farisi dalam mahkamah agama pada waktu itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang terjadi kita akan melihat di ayatnya yang ke-34 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Namun akan saya bacakan beberapa ayat mulai dari ayat 34 sampai dengan ayat ke-35, kemudian 38 dan 39. Demikian firman Tuhan berkata, tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Ayat 35, sesudah itu ia berkata kepada sidang, hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Ayat yang ke-38, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini, biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Nasihat itu diterima. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, rasul-rasul yang sedang berada dalam sidang mahkamah agama pada waktu itu tidak pernah menyangka kalau pada waktu itu ada seorang tokoh di tengah-tengah para petinggi agama Yahudi, yaitu Gamaliel. Tiba-tiba dia berdiri dan memberikan beberapa pandangan-pandangan dan memberikan beberapa pemikiran-pemikiran terhadap orang-orang Yahudi yang akan atau yang sedang melakukan sidang terhadap rasul-rasul. Dan kita sudah melihat Alkitab berkata, ketika Gamaliel itu memberikan pertimbangan-pertimbangan berkaitan dengan hukuman yang akan diberikan kepada para rasul, ternyata orang-orang yang berada di dalam mahkamah agama, mereka pada akhirnya mempertimbangkan dan mengurungkan niat mereka untuk menjatuhkan hukuman terhadap para rasul. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tentu Petrus dan teman-temannya tidak pernah menyangka kalau ada seorang tokoh agama yang bernama Gamaliel, dia tampil dan memberikan pembelaan terhadap rasul-rasul itu. Bapak Ibu Saudara, haleluya. Tuhan punya banyak cara untuk memberikan kepada kita pembelaan. Apabila kita taat kepada Tuhan, kita taat kepada firman-Nya, Tuhan akan memberikan pembelaan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, dengan cara Tuhan sendiri.
yang terkadang tidak masuk akal, tetapi pada satu waktu kita akan menyadari bahwa yang terjadi itu karena Tuhan yang bertindak menyuruh orang lain untuk menjadi pembela bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara, saya ingat waktu kami sedang membangun tempat ini, lalu kemudian lingkungan masyarakat ada oknum-oknum yang tidak setuju, sehingga kami harus diseret sampai ke RT untuk mempertanggungjawabkan apa yang sedang kami lakukan di tempat ini untuk membangun lembaga pendidikan Bina Mulia Mandiri. Dan pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara, dalam suasana yang sangat tegang, kami tiba-tiba mendapat satu perhatian dari seseorang yang belum kami kenal, Bapak Ibu Saudara, yang di kemudian hari baru saya kenal. Ternyata yang bersangkutan juga adalah seorang anggota Polri, dan dia membuat statement-statement yang secara tidak langsung itu memberikan pembelaan kepada saya, istri yang mewakili lembaga pendidikan Bina Mulia Mandiri pada waktu itu di rumah RT, dan kami ada kurang lebih 50 orang yang berkumpul di situ, Bapak Saudara. Ya, secara manusia saya emosi, saya mau marah. Mengapa? Karena saya sudah melakukan proses sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk membangun lembaga pendidikan Bina Mulia Mandiri. Tetapi ada oknum-oknum yang mau coba-coba mengganggu pekerjaan ini. Tetapi Allah yang ada di sorga mengutus seorang yang ternyata beliau juga ada seorang polisi, dan dia memberikan statement-statement seperti yang dilakukan oleh Gamaliel di depan para rasul ketika berada dalam persidangan. Dan akhirnya, Bapak Ibu Saudara, kami bisa melihat bagaimana penyertaan Tuhan yang sempurna itu nyata, kuasa Tuhan yang sempurna itu nyata di dalam kehidupan kami, sehingga sampai hari ini lembaga pendidikan Bina Mulia Mandiri sudah berdiri hampir 10 tahun. Haleluya. Semuanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Taat kepada Tuhan, taat kepada firman-Nya, maka Tuhan yang akan membela kehidupan kita seorang percaya dengan cara Tuhan sendiri, menggunakan orang-orang yang menurut logika kita tidak masuk akal. Tetapi kenyataan yang terjadi adalah bahwa kita mendapatkan pembelaan di depan umum. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi demikian juga, Bapak Ibu Saudara, ketika rasul-rasul sedang berada dalam satu sidang mahkamah agama, karena mereka taat kepada firman Tuhan, yaitu memberitakan firman Allah kepada orang-orang yang belum percaya, mereka juga akhirnya ditangkap dan dibawa dalam persidangan. Tetapi Gamaliel, dia tampil untuk memberikan pemikiran-pemikiran kepada seluruh anggota sidang untuk menjatuhkan hukuman kepada para rasul, dan pada akhirnya usul daripada Gamaliel itu diterima. Seperti yang sudah kita baca tadi di ayat 39, nasihat itu diterima. Haleluya, puji Tuhan. Allah membela kita, kita mendapatkan pembelaan dari Tuhan. Kenapa? Karena kita mau taat kepada firman Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kalau kita taat kepada Tuhan, taat kepada firman-Nya, melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita, maka hidup kita akan dipenuhi dengan sukacita yang daripada Tuhan. Sukacita yang daripada Tuhan adalah kekal sifatnya. Sukacita yang ada dalam dunia ini sifatnya sementara. Karena itu, Bapak Saudara, mari kita tetap setia kepada Tuhan, taat kepada firman Tuhan, lakukan apa yang menjadi bagian kita dalam menjalani kehidupan ini sementara Tuhan masih memberikan kita kesempatan hidup dalam dunia ini. Mari kita tetap taat kepada firman-Nya, maka perkara-perkara besar, perkara-perkara ajaib Tuhan akan berikan kepada kita, termasuk kita akan dipenuhi dengan sukacita yang daripada Tuhan sendiri. Ayatnya 41 dan 42, Kitab Kisah Para Rasul pasal 5 berkata, rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang, dan memberitakan Injil tentang Yesus
Yesus adalah Mesias. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, oh orang-orang yang taat kepada Tuhan, oh orang-orang yang taat kepada firman Tuhan, mereka akan dipenuhi dengan sukacita yang luar biasa, sehingga status mereka, oh mereka tetap berkomitmen untuk hidup menyenangkan Tuhan dengan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Oh bahkan bukan hanya di bait Allah, tetapi di rumah-rumah. Oh mereka datang kepada orang-orang yang tinggal di setiap rumah untuk supaya Injil Yesus Kristus, Yesus sebagai Mesias itu diberitakan kepada mereka. Dan itu yang dilakukan oleh para rasul, itu yang dilakukan oleh jemaat mula-mula, Bapak Ibu Saudara. Dan kita sebagai orang percaya yang hidup di akhir zaman ini, Bapak Ibu Saudara, kita juga harus membuat sebuah komitmen bahwa kita harus taat kepada Tuhan dan taat kepada firman Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Dan kesimpulannya adalah karena taat kepada Tuhan, maka orang-orang percaya diberikan keberanian dalam menjalani kehidupan, dan karena hidup mereka mendapat pembelaan, maka kehidupan mereka senantiasa dipenuhi oleh sukacita yang daripada Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih Tuhan, mari kita jalani kehidupan kita ini dengan taat hanya kepada Tuhan apapun yang terjadi. Oh sampai saat ini COVID-19, pandemi COVID-19 belum berakhir, Bapak Ibu Saudara. Bahkan masih membuat setiap masyarakat, pemerintah yang ada di seluruh dunia menjadi gamang. Oh tidak bisa berbuat banyak, upaya-upaya sudah dilakukan, tetapi ketika terjadi satu klaster baru di mana ada penyebaran di satu tempat, maka masyarakat otomatis menjadi gelisah, menjadi takut. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bila kita taat kepada Tuhan, taat kepada firman-Nya, maka firman Tuhan berkata, Dia akan selalu menyertai kita. Haleluya, haleluya. Ada keberanian yang akan diberikan, ada pembelaan yang akan diberikan, dan ada sukacita yang akan diberikan oleh Tuhan kepada kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan siapkan hati kita untuk ambil bagian dalam sakramen perjamuan Tuhan. Hari ini adalah minggu pertama di bulan September. Biarlah kita diingatkan kembali melalui sakramen ini bahwa Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus sangat baik, sungguh sangat baik buat kita. Haleluya. Mari sebelumnya kita berdoa untuk sakramen perjamuan Tuhan. Haleluya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepadamu, kami bersyukur karena kami boleh diberi kesempatan mendengarkan firman-Mu. Dan saat ini kami mau ambil bagian dalam sakramen perjamuan Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kami oleh Roh Kudus, kami semuanya diingatkan, disadarkan bahwa Allah sangat mengasihi kami, sehingga melalui sakramen perjamuan Tuhan kami diingatkan kembali tentang peristiwa Golgota. 2000 tahun yang lalu ada satu sosok pribadi yang merelakan hidupnya, dikorbankan, mati di salib, karena dia mau menanggung dosa-dosa manusia dan supaya manusia tidak mengalami kematian. Tuhan terima kasih, memberkati sakramen perjamuan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan ambil bagian dalam sakramen perjamuan Tuhan. Bapak Ibu bersyukur karena hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk bersama-sama melalui sakramen perjamuan Tuhan diingatkan bagaimana peristiwa 2000 tahun yang lalu ada sosok pribadi namanya Yesus Kristus merelakan hidupnya, dikorbankan demi keselamatan umat manusia di muka bumi ini. Saya mengundang pelayan Tuhan yang akan mendampingi saya untuk maju ke depan.
tangan kita terdapat potongan roti yang melambangkan tubuh Tuhan Yesus. Dan juga di tangan kita terdapat air anggur yang melambangkan darah Yesus Kristus. Haleluya, mari kita arahkan pandangan mata iman kita ke 2000 tahun yang lalu. Bagaimana Yesus rela dianiaya, dia disiksa sampai disalibkan dan mati. Semuanya Tuhan Yesus lakukan untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ada potongan roti di tangan kita yang melambangkan tubuh Tuhan Yesus Kristus yang diserahkan untuk menebus dosa manusia. Mari bersama-sama Bapak, Ibu, Saudara, kita akan makan roti ini dengan iman dan dengan pengucapan syukur. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Di tangan kita ada air anggur yang melambangkan darah Tuhan Yesus Kristus yang menetes ke bumi, yang memeteraikan hidup kita, menjadikan kita milik kepunyaan Tuhan secara sah. Haleluya. Mari bersama-sama Bapak, Ibu, Saudara, kita akan minum air anggur ini yang melambangkan darah Tuhan Yesus Kristus dengan iman dan dengan pengucapan syukur di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan baik. Melalui sakramen ini kita sebagai orang-orang yang percaya dapat diperbaharui kembali hidup kita, pola pikir kita, tingkah laku kita, tutur kata kita, pengharapan kita kepada Tuhan. Sebagai orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, kita berhak atas janji-janji Tuhan. Dengan kita mentaati Tuhan, mentaati firman-Nya, maka kita layak untuk menerima segala berkat yang dari Tuhan, termasuk berkat kekekalan, beroleh hidup yang kekal yang telah dijanjikan oleh Allah dalam Yesus Kristus, yang dituntun oleh Roh Kudus, di mana kita layak untuk masuk ke dalamnya. Allah Bapa di surga, terima kasih ada kesempatan bagi kami untuk bersama-sama ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus. Berkatilah seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada, di rumah mereka masing-masing. Engkau yang lebih mengetahui apa yang menjadi pergumulan mereka. Hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus akan terjadi sesuai dengan iman mereka, apa yang mereka harapkan dalam kehidupan mereka. Semua Tuhan sudah sediakan. Biarlah dengan ketaatan kami mengiring Tuhan dalam segala keadaan dan situasi apapun, kami hanya tetap hidup mengandalkan Tuhan. Maka segala sesuatu yang kami perlukan dalam hidup ini, Tuhan yang akan merealisasikannya. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan berjanji bahwa Tuhan memberikan jawaban tepat pada waktunya bagi kami. Berkatilah seluruh umat-umat-Mu ya Tuhan.
yang sudah mengikuti ibadah online ini Tuhan. Berkat-Mu tercurah atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur karena Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Dan saat ini kami mau ingat dalam doa buat bangsa dan negara kami. Kami tetap menyerahkan bangsa ini dalam tangan-Mu Tuhan. Mampukan pemimpin-pemimpin kami, mulai dari tingkat pusat sampai daerah, bahkan sampai ke tingkat RT RW Tuhan. Tolong mereka, mampukan mereka di dalam menjalankan roda pemerintahan, khususnya dalam menangani pandemi COVID-19. Tuhan, berikan hikmat kepada mereka supaya ada kerjasama yang baik yang dilakukan, mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, sampai ke tingkat RT RW, sehingga seluruh masyarakat Indonesia dapat menikmati, menjalani kehidupan yang penuh dengan sukacita sorga yang Tuhan sediakan. Dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan bangsa kami, pemerintah kami dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita mengangkat tangan sambil bersyukur kepada Allah kita, bahwa Allah dalam Yesus Kristus sangat baik, sungguh sangat baik dalam hidup kita. Dimana sampai hari ini saudara dan saya masih diberikan kesempatan untuk beribadah melalui ibadah online ini. Dan ini merupakan satu berkat yang luar biasa bagi kita, bahwa Tuhan tetap menjaga umat-umatnya. Karena itu saudara-saudara, terimalah berkat yang dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah persekutuan oleh Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali pada kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan mengakhiri ibadah kami pagi ini. Haleluya, haleluya, amin, amin, haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita sekalian. Bersyukur karena Tuhan baik. Kita akan jumpa lagi di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, amin. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu.